slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu menerapkan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk menerapkan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Menerapkan siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus berupa pendebitan dan pengkreditan yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi dari aktivitas keuangan secara kronologi beserta penjelasannya. Jurnal umum dimulai dari persiapan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yaitu memahami konsep persamaan dasar akuntansi, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi dokumen transaksi. Jadi persiapan untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kita harus menguasai, yaitu memahami konsep persamaan dasar akuntansi, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi dokumen transaksi. Setelah persiapan, di sini ada bentuk dari jurnal umum. Bentuk dari jurnal umum untuk mencatat dokumen transaksi, yaitu jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, nomor dokumen, keterangan, ref, debit, dan kredit. Kolom tanggal untuk mengisi tanggal transaksi, nomor dokumen untuk mengisi nomor dokumen apabila ada, lalu keterangan untuk mengisi akun-akun yang ada di debit dengan di kredit, serta debit dan kredit ini untuk mengisi jumlahnya. Kolom ref biasanya yaitu untuk mengisi nomor akun. Jadi inilah merupakan bentuk dari jurnal umum. Setelah menjurnal, langkah berikutnya yaitu memposting dari jurnal ke dalam buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis secara historis dari jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu, posting adalah aktivitas mencatat pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi istilahnya namanya yaitu posting. Bentuk dari buku besar ada bentuk buku besar T, ada buku besar bentuk skontro, dan buku besar bentuk staple. Jadi ini merupakan jenis-jenis atau bentuk dari buku besar. Kita lanjutkan, setelah kita memposting ke dalam buku besar, tahapan berikutnya yaitu menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo itu sendiri yaitu merupakan trial balance adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun buku besar untuk menguji kebenaran nominal transaksi telah dipindahkan ke buku besar. Jadi untuk pengujian. Total kolom debit dan kolom kredit pada neraca saldo harus seimbang atau balance. Apabila jumlah kedua kolom berbeda, itu berarti terjadi kesalahan pada saat melakukan pencatatan. Bisa di dalam jurnal umum, bisa juga pada saat posting ke dalam buku besar. Jadi ada kesalahan apabila kolom debit dengan kredit di neraca saldo tidak balance. Cara menyusun neraca saldo yaitu yang pertama,
menyusun neraca saldo dari buku besar bentuk T dan bentuk kontrol. Lalu setelah dipindahkan ke dalam neraca saldo, kita menghitung saldo dari buku besar bentuk level. Jadi di sini merupakan cara menyusun neraca saldo, menghitung saldo-saldo dari buku besar bentuk level, atau langsung memindahkan angka-angkanya dari buku besar bentuk T dan bentuk kontrol. Tahapan untuk perusahaan jasa berikutnya yaitu memproses jurnal penyesuaian. Memproses jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu sehingga memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Akun yang dibutuhkan untuk penyesuaian yaitu biasanya perlengkapan atau supplies. Jadi supplies ini biasanya dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Lalu akun berikutnya ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Lalu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Piutang tak tertagih atau estimate of bad debts. Lalu ada penyusutan aset tetap atau depreciation of fixed asset dan rekonsiliasi bank. Jadi akun-akun yang biasa dibuat untuk jurnal penyesuaian. Kita lihat tahapan berikutnya yaitu menyusun neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah lembar kerja untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Akun-akun pada neraca lajur bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian akan diklasifikasikan dalam laporan keuangan sesuai dengan jenisnya. Bentuk neraca lajur yang lazim digunakan yaitu bentuk neraca lajur 10 kolom. Setelah kita mencatat di dalam neraca lajur, kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, adalah laporan keuangan yang melaporkan aktivitas operasional perusahaan dengan menghitungkan pendapatan dan beban selama satu periode sehingga dapat menentukan laba atau rugi perusahaan. Lalu berikutnya, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Laporan keuangan berikutnya ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Adalah laporan yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan setiap akhir periode. Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara akurat dan wajar. Selanjutnya ada memproses jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dan digunakan untuk menutup atau menolkan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, serta akun ikhtisar laba atau rugi dan price. Jadi ini merupakan jurnal penutup. Langkah berikutnya yaitu memproses jurnal pembalik atau reversing entries. Jurnal pembalik dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun baru di neraca saldo. Alasan pembuatan jurnal pembalik adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, memudahkan pengawasan, serta menjamin konsistensi pencatatan. Itulah tadi tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.